Nah, SD gue ini bukan SD yang ketat, jadi gerbangnya tuh selalu dibuka. Dan kalau istirahat banyak banget anak-anak yang jajan di luar. Soalnya kantin sekolah gue tuh kagak jelas. Ya udah gue manfaatin itu, gue berdua sama teman gue ke rumah teman gue yang megang uang tabungan, kita sebut aja si A ya. Nah, sisanya teman-teman gue yang lain gue suruh bilang kalau misalnya si A nanyain gue sama temen gue kemana, bilang aja gue balik ke rumah buat ngambil buku yang ketinggalan. Bener-bener pas istirahat gue langsung lari nih berdua sama teman gue buat ke rumah si A. Rumahnya sebenarnya nggak terlalu jauh dari sekolah gue, cuma ya agak lumayan karena istirahat di sekolah gue cepet. Jadi gue bener-bener buru-buru tuh, gue lari sampai di rumahnya pas banget ada emak bapaknya. Langsung aja tuh gue ceritain sama berdua temen gue nih, gue bilang kayak iya jadi si A ini megang uang tabungan tapi uangnya dipakai, terus kayak nggak jelas gitu segala macam. Gue ceritain terus kayak emaknya bilang oh yaudah nanti pas pulang sekolah tante bilangin deh ke si A buat ngebalikin uang kalian ya, makasih ya infonya segala macam kayak gitu. Terus ya udah akhirnya gue baliklah ke sekolah lagi aman. Pas besokannya pada deg-degan semua nih gue sama temen-temen gue karena gue yakin nih si A bakal marah karena kita udah ngadu ke emaknya. Terus gak lama si A datang terus dia nanya kemarin ada yang ke rumah gue ya. Nah gue sama temen-temen gue yang lain tuh cuma bisa diem. Terus habis itu dia ngomong lagi, ibu gue kemarin cerita tapi ibu gue nggak bilang siapa yang datang kemarin. Nah untungnya emaknya nggak bilang kalau itu gue sama temen gue, karena emang di sana gue juga bilang sih kayak tante jangan bilang kalau ini dari kita berdua. Mohon maaf nih kan posisinya gue takut ya sama si A. Terus di situ dia bilang lagi, ini uangnya gue balikin tapi sisanya yang kurang belum ya, kalian catat aja yang kurang berapa nanti gue ganti. Terus dia diem, gue sama temen-temen gue juga diem kayak hah ini udah nih nggak ada sesi marah-marahnya, nggak ada sesi jus-jusnya karena gue pikir kita bakal dimarahin sama dia. Terus habis itu kayak ya udah respon gue sama temen-temen gue ya udah pasti kayak oh iya santai aja nanti aja balikinnya kalau lo udah ada uangnya. Terus ya udah kayak gue sama temen-temen gue sama dia juga kayak ya biasa aja lagi, kayak tidak terjadi apa-apa dan normal kembali. Mungkin si A ini mendapat hidayah gitu kan pas diomelin sama mamanya. Terus kayak dia berpikir ya Allah selama ini tingkah gue terlalu jahat gitu ya. Udah terus kayak obat deh. Story of my life lagi. Jadi gue mau cerita waktu zaman SD yang gue sama Farhan nih selalu disuruh belajar sama mak gue tiap hari. Gue sama Farhan ini nggak pernah yang namanya belajar beneran, kita pura-pura doang. Kadang kita malah ngobrol berdua, kadang juga kita malah tidur. Jadi kayak gimmick. Karena mak gue nyadar gue sama Farhan ini selalu ngobrol bukannya belajar ya, karena duduknya samping-sampingan. Akhirnya dipindahin, yang satu di ruang tamu, yang satu di depan kamar mak gue. Dan yang di depan kamar mak gue ini kan otomatis langsung kelihatan sama mak gue ya, jadi nggak ada yang mau di situ. Nah gue sama Farhan ini udah bikin perjanjian, jadi yang duduk di depan kamar mak gue harus ngasih tahu kalau misalnya mak gue mau keluar kamar, misalnya buat ke ruang tamu, harus ngasih kode ke yang duduk di ruang tamu. Jadi biar pas mak gue keluar nih, yang duduk di ruang tamu ini udah siap siaga pura-pura belajar. Nah maka dari itu gue sama Farhan selalu rebutan tiap maghrib buat duduk di ruang tamu, nggak mau duduk di depan kamar mak gue karena kayak kalau di situ nggak bisa berkutik guys, harus bener-bener belajar. Dan apesnya selalu gue yang duduk di depan kamar mak gue, kayak gue duduk di ruang tamu jarang banget karena dia nggak mau ngalah, kurang ajar. Awal-awal gue masih enjoy nih ngasih kode ke dia gitu kan, kayak misalnya gue ngelempar pensil ke dia kalau mak gue mau keluar kamar atau pura-pura batuk. Makin lama gue makin bosen, kayak dih kok lu mulu nih, enak di lu rugi di gue berasa jadi babu lu nih tiap hari ngasih tahu mak gue mau keluar apa kagak. Suatu malam kekesalan gue memuncak nih, orang nggak mau ngalah habisnya, kayak gue mulu duduk di depan kamar mak gue. Akhirnya gue kasih tahu aja tuh, gue nggak ngasih tahu dia kalau mak gue mau keluar. Bahkan gue ngasih tahu mak gue masuk ke kamar mak gue bilang mama Farhan tidur dari tadi habis maghrib. Langsung gue pura-pura duduk, pura-pura belajar gitu. Langsung mak gue keluar, langsung ditampol sama mak gue, digebukin dia. Gue juga ikutan ngebukin. Gue manggil satu kampung, gebukin gitu. Pas kelarnya dia nanya, kok lu gak bangunin gue sih? Terus gue bilang aja, gue udah bangunin anjrit tapi lu gak bangun-bangun. Gue bilang gitu, padahal gue emang sengaja gak mau bangun. Dulu waktu gue SD paling banyak di jajan gue tuh dikasih sama bapak gue 10.000, itu pun pas gue kelas 6. Dan itu gak setiap hari, kecuali kalau sama bapak lu pada tuh setiap hari paling gue dikasih 20.000, 30.000. Apaan nih, kok sama bapak lu dikasih duit? Ya pokoknya gak setiap hari 10.000. Jadi kayak kadang-kadang kalau mood bapak gue bayar doang, gue dikasih 10.000. Tapi itu paling sering goceng sampai 7.000. Nah namanya anak SD kalau jajan ya udah jajan aja kan, yang penting kita dapat murah, terus banyak juga, kayak gak mikir yang kemana-mana mau jorok mau kagak, ayam tiren juga bodo amat. Tapi gara-gara nih kejadian ini nih, dalam hidup gue jadi pemilih banget makanan. Gue jadi kayak ngelihat makanan sebelum beli tuh pasti gue ngeliat dulu tempatnya kotor atau enggak, mas-masnya gimana, kayak bener-bener pemilih banget. Jadi waktu SD di depan SD gue tuh ada jualan bakso. Nah baksonya tuh murah, satu bakso itu 1.000 gitu. Dan itu paling murah di tempat-tempat lain. Cuma di situ gue berpikir kayak sempat ada desas-desus kayak ini dagingnya daging apaan, daging tikus, daging apaan. Tapi kayak bodo amat, yang penting murah dan enak gitu. Sampai dimana suatu hari gue seperti biasa nih beli bakso goceng gitu kan 5.000. Istirahat makan. Terus gue lagi ngunyah baksonya, tiba-tiba kok ada yang aneh nih di mulut gue. Terus gue tarik keluar, lu tau apaan? Itu kuku kaki.
Lu bayangin kuku kaki di mulut gue kagak tahu itu kaki siapa, kuku kaki siapa, apa sih? Ya pokoknya itu kan jorok banget ya. Itu adalah bakso terakhir, lu bayangin gue udah abis bakso terakhir ada kuku kaki orang, dan gue yakin itu kuku kaki orang dewasa karena itu lumayan gede. Ya Allah, gue jijik banget. Sampai sekarang mana bakso adalah makanan favorit gue. Gue sempet tuh kagak mau makan bakso lagi di tempat mana-mana beberapa minggu apa ya, apa bulan nih, nggak tahu, pokoknya cukup lama tuh gue nggak makan bakso gara-gara tuh kejadian. Setelah kejadian itu gue bener-bener tiap hari itu gue bawa bekal, gue bener-bener takut untuk beli apa-apaan karena kayak ya Allah gue masih enak banget. Gue mau nyari orang yang dulu pas masih kecil nih mamanya dimasukin sana sini buat dinilai nih, wah bakat anaknya nih sebelah mana. Gue salah satunya dulu waktu masih kecil nih, mak gue mungkin melihat gue kayak ini anak kayaknya nggak punya bakat nih, gue harus mencari bakat. Kita harus memunculkan bakat karena dilihat bakatnya cuma bohong sama nyolong duit. Jadi akhirnya mak gue tuh masukin gue kemana-mana, gue ke sanggar tari, iya, gue ke karate, iya. Terus yang terakhir apa ya? Kelas model. Tanpa ada omongan-omongan tiba-tiba gue udah dimasukin. Nih kalau misalnya sanggar tari gue masih kayak ya nggak terlalu kaget karena emang gue TK pun ikutnya tari. Jadi pas SD dimasukin sanggar udah nggak masalah. Kalau karate gue udah pernah cerita juga, gue yang mau, bukan dimasukin tapi gue yang mau nih. Model. Kelas model tiba-tiba nih pagi-pagi mak gue nyuruh dandan rapi buat difoto. Jadi gue foto shoot dulu gitu di rumah buat dikirim ke kelas model ini gitu buat pendaftarannya lah. Betul, gue pakai apa? Gue pakai baju ketek, pakai topi di rumah ini, anjing, rumah gue berasa studio foto tau gak. Terus kayak gue gaya gitu di foto sama bapak gue, mak gue yang mengarahkan gayanya. Nih kelar foto gue langsung diajak sama mak gue ke kelas modelingnya itu. Sebelumnya kita udah ngecatat foto yang tadi gue habis foto gitu. Gue masih pakai baju ketekan kayak di jalan semeriwing ketek gue, kayak gue nggak biasa pakai baju lekbong namanya, ya gak sih? Iya, karena gue biasanya gak pakai baju, enggak dong. Sampai lah gue sama gue ke tempat modelingnya, terus nanya-nanya dulu. Abis itu mbak-mbaknya nawarin buat ngeliat kegiatan modelingnya gitu ke dalam. Terus kayak ayo ke dalam aja lihat dulu kegiatan modelingnya. Pas masuk banyak banget bocah-bocah seumuran gue. Di situ posisinya gue kelas 4 SD dan juga banyak yang di bawah gue, jadi yang benar-benar masih kecil-kecil, dan itu mereka semua tuh pada pakai tank top hitam sama celana pendek yang benar-benar pendek. Masalahnya ini kan bocah-bocah pada putih mulus dan bersih gitu kan, sementara kulit gue pada saat itu kan sawo matang gitu kan, coklat. Jadi gue yang kayak gue bakal pakai baju kayak gini, gue kalau berdiri di antara mereka nih gue doang yang paling hitam di situ. Terus gue yang kayak dalam hati gue nggak mau abis, nggak mau sama sekali karena kayak gue gak nyaman juga pakai celana pendek. Gue pakai yang baju segini aja gue yang kayak kagak nyaman gitu anjir. Kelar dari situ udah tuh gue nggak pernah nanya ke mak gue. Intinya gue nggak jadi dimasukin situ, gue nggak nanya alasannya apa, pokoknya nggak jadi aja. Tapi kayak gue ngebayangin kalau gue waktu itu dimasukin terus kayak sekarang gue menjadi seorang model, seorang Yasmin jadi model, wah Gigi Hadid, Barbara Palvin. Ya gue yang kalah lah, ya kali mereka yang kalah. Pernah gak kena razia di sekolah? Gue pernah cerita di akun kedua gue kalau gue pernah kena razia rok. Jadi rok di sekolah gue tuh diharuskan menggunakan rok span untuk cewek-ceweknya, sedangkan gue tuh gak suka dan gue tuh pakainya rok rempel. Akhirnya digunting lah rok gue. Dan itu sih gue gak pernah kena razia yang bener-bener kayak lagi razia terus gue kena gitu, gak pernah. Cuma gue tuh sering banget ditegur sama guru kemahasiswaan gue terkait dengan lip tint. Jadi emang dulu pas SMA tuh gue sering banget yang namanya pakai lip tint. Emang centil banget nih orang gue liat-liat. Cuma tiap kali gue ditegur gue tuh yang kayak iya bu, ya nggak pakai lagi. Tapi besoknya gue pakai lagi. Kenapa? Karena kayak gue nggak bisa banget keluar rumah ya pada saat itu tuh tidak menggunakan lip tint atau tidak menggunakan produk apapun di bibir gue karena gue bener-bener pucet dan jelek banget kalau gue nggak pakai lip tint. Jadi pernah waktu itu udah pulang sekolah nih, tapi gue lagi nungguin temen gue, dia lagi latihan saman, kita mau main. Jadi kita lagi nunggu di depan lab gitu, lagi tidur-tiduran, lagi ya pokoknya lagi ngaso-ngaso aja gitu. Posisinya gue udah ganti baju tapi masih pakai rok sekolah, terus udah pakai beginian nih, lipstikan. Terus itu pas banget ada guru kemahasiswaan gue lewat. Sebenarnya sih udah nggak kenapa-napa ya, maksudnya kayak kalau gue ketahuan pakai lip tint pun ya udah gitu, orang udah pulang sekolah juga. Cuma pas ketemu tuh gue agak kayak deg-degan. Kenapa? Karena nih guru kemahasiswaan gue bareng sama kepala sekolah. Itu kan gue lagi bertiga sama temen gue. Jadi pas lewat salim, terus gue gini nih posisi gue mingkem ya kan. Guru gue sepertinya melihat gue seperti itu, terus dia akhirnya mengajak ngobrol, kalian kok belum pulang? Terus habis itu temen gue nih yang jawab karena gue posisinya masih begitu. Terus temen gue jawab kayak iya lagi nungguin ini bu, lagi saman, kita mau main abis ini. Terus kayak oh ya udah ya. Terus kepala sekolahnya jalan, terus guru gue langsung nyolek gue, udah nggak usah ditutupin bibirnya, ibu juga tahu kali kalau kamu pakai lipstick. Respon gue kayak kan udah pulang bu. Ini lu pernah nggak kena razia di sekolah? Gue pernah cerita dia. Lo semua tahu kemarin adalah hari yang paling menegangkan dalam hidup gue. Lo tau kenapa? Kemarin pagi-pagi gue kan lagi mau nunggu kelas nih kan, sambil nge-scroll TikTok. Di belakangku posisinya ada bangku dan itu ada bapak gue lagi pakai sepatu mau berangkat kerja. Tiba-tiba bapak gue ngomong kayak gini ke gue, itu papa kalau mau nonton video kayak gitu gimana deh caranya? Gue udah tahu maksudnya adalah video TikTok gitu. Gue udah feeling terus habis itu, tapi gue pura-pura bego di situ kan. Gue tanya ke bapak gue, video apaan pak? Video si Sky ngeprank ojol gitu. Enggak dong, gue bilang video apaan. Terus habis itu bapak gue ngomong,
itu video di situ, itu kamu bikin konten di situ kan, gimana caranya papa mau nonton konten kamu dong? Di situ gue langsung ngomong, nggak usah ditonton, ngapain sih ditonton, nggak usah. Di situ bapak gue langsung, oh nggak usah ditonton. Mungkin bapak gue berpikir gue malu gitu kan, tapi nggak tahu aja, semua kebusukan gue di TikTok itu yang gue takutin. Belum sampai di situ aja, siangnya mak gue tiba-tiba nyamperin gue terus ngomong kayak gini, kamu boleh cerita pengalaman kamu di TikTok, tapi kamu di video itu tuh seharusnya kamu kasih di akhir video, kamu kasih hikmahnya biar orang-orang gak pada ngikutin kamu. Kamu mau orang-orang ngikutin kamu bohong terus jadi dosa jariah? Di situ gue langsung jatuh, gue serasa mau copot. Gue yang kayak, nih mak gue tahu dari mana kalau gue cerita pengalaman gue di TikTok, apalagi bawa-bawa tentang perbohong-bohongan? Apakah mak gue sudah menonton semua konten-konten gue gitu kan? Itu pas mak gue ngasih wejangan, malamnya gue langsung eksekusi. Gue cari HP mak gue terus gue buka, gue lihat apakah mak gue mendownload TikTok atau enggak. Mungkin ada saudara gue yang cepu soal video gue terus dikasih ke mak gue, ternyata nggak ada, nihil, bersih semuanya. Terus satu-satunya alasan kenapa mak gue bisa tahu adalah mak gue mendengar waktu gue bikin cerita story of my life. Makanya gue sekarang nih di tempat keramat gue lagi, karena gue takut kalau gue bikin video mak gue mendengar. Gue juga agak kepikiran gara-gara omongan mak gue dosa jariah, gue jadi takut dosa gue udah banyak, jangan sampai nih makin banyak gara-gara gue cerita story of my life. Jadi buat lo semua yang udah nontonin konten-konten gue, terutama cerita yang tentang gue bohong ataupun perilaku gue yang sebenarnya nggak patut untuk ditiru, sebenarnya di setiap video gue udah selalu mention sih, entah di caption ataupun di videonya, jangan pernah ngikutin perilaku gue itu. Jadi mohon sekali buat lo semua yang udah nonton, jangan ngikutin ya guys. Kalian semua juga pasti udah bisa berpikir lah ya, mana yang baik dan yang bukan. Terus ya udah sih guys.